Owner apa nih? Iya, saya sekarang bekerjasama sama owner KPK, komisi. Iya. Setelah itu dicicil selama 5 tahun tanpa bank, tanpa riba, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita. Langsung bagi Iya. warga Serang Cilegon yang punya tanah atau punya rumah yang ingin direnov tapi tidak punya dana lebih, bisa di kita. Alhamdulillah. Sore ini saya kedatangan tamu jauh dari Serang, luar biasa. Orangnya cukup tampan dan dia rupawan. Dan alhamdulillah beliau sudah tidak lagi lajang, beliau sudah menikah tahun 2021 ini. Iya, 2021 ya. Inilah dia Ustadz Arif Rahman, Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sehat. Sekarang ada di mana tinggalnya? Saya di Taktakan di Kota Serang sekarang. Taktakan Serang. Iya, Taktakan Kota Serang. Aktivitasnya masih ngajar. Aktivitas saya ngajar di pesantren Tahfidz dan Bahasa Arab Al Qori, terus ngajar di pesantren Salafi Miftal Ulum di Tembong, Kota Serang. Masya Allah. Ya. Dan beliau lulus menjadi sarjana hukum. Iya. SH tahun 2017 bulan Desember. 2017. Boleh cerita nggak pengalaman dari kita kembali ke masa lalu, ke SD mungkin atau mungkin TK, barangkali masih ingat, ada hal-hal yang menarik nggak yang bisa dibagi ke teman-teman Zenius nih, supaya bisa mengambil pelajaran dari sebuah kejadian gitu. Ceritanya mungkin saya dulu SD di Lampung. SD di Lampung. Saya SD di Lampung di SD Kampung Baru. Kampung Baru Punduh di Kabupaten Pesawaran, Punduh Bidada. Saya SD di sana, SD Kampung Baru 6 tahun. Kemudian saya lanjut ke pesantren modern Ukhuwah Islamiyah di Bekasi. Ukhuwah Islamiyah. Iya, tahun 2004 sampai 2006. Di Bekasi aja kayak di Bekasi. Saya di Bekasi di Bekasi Selatan di Pakuan Jaya. Di sana saya 2 tahun. Setelah itu saya dipindah di cabangnya di Bogor di Gunung Salak. Oh, di Bekasi. Setelah itu dipindah di cabangnya di Gunung Salak, Pondok Baru. Jadi di sana saya tinggal kurang lebih 1 bulan. Cuma 1 bulan? 1 bulan di Gunung Salak, pas di gunungnya saya tinggalnya. Jadi luar biasa angin, bayangkan itu airnya sangat dingin sekali. Bekasi kan panas. Terus pindah ke Bogor, luar biasa, airnya sangat dingin. Dan saya termasuk orang yang tidak kuat dengan cuaca dingin. Oh gitu. Iya, itu tepatnya di tahun 2006 awal. 2006 awal. Iya, saya sering sakit-sakitan, akhirnya minta doa ke orang tua dan kakek untuk pindah ke tempat yang lebih dekat. Alhamdulillah akhirnya diizinkan, diperbolehkan, ya udah mondok di Al Furqon saja. Pondok di Al Furqon saja, biar dekat dari saudara. Kok ada apa enak, dan di sana ternyata kata pendidikan bagus, akhlaknya, terus bahasa Arabnya, terus keislamannya, akidahnya. Makanya saya memberikan diri untuk pindah, dan alhamdulillah di tahun 2006 saya pindah di Al Furqon kisaran bulan Juli 2006. Di Al Furqon. Iya. Iya, Al Furqon tuh di mana? Di Citangkil, di Tegal Cabe ya. Tegal Cabe Citangkil. Iya, luar biasa. Di Al Furqon 6 tahun. Oh, itu pasti banyak pengalaman yang bisa dibagi itu. Iya. Saya di Al Furqon tahun 2006, lulus 2011. 2011. Gitu. Ada pengalaman menarik gak di Al Furqon? Pengalaman menariknya itu banyak sekali. Banyak sekali gitu. Terutama yang menariknya pengalaman yang bagus bagi saya pribadi. Jadi selama mondok di Al Furqon itu terutama pembentukan mental kita sebagai santri, itu agar kelak nanti kita lulus itu bagaimana kita bisa manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum-linnas, dan sebaik-baik manusia itu manfaat buat manusia yang lain. Itu yang selalu diajarkan oleh pimpinan kiai saya, Ustaz Lukman Harun, agar bagaimana kiai saya juga dong. Kiai sajian juga. Itu bagaimana ketika kita di luar nanti itu kita dipakai oleh masyarakat. Kita mengaji, kita mengajarkan alif ba kepada anak-anak generasi Islam di luar. Itu yang selalu ditanamkan oleh mudir saya, agar kelak nanti kita nauzubillah tidak menjadi sampah masyarakat, tapi menjadi penerangnya bagi masyarakat kelak nanti. Gitu. Apapun yang dibutuhkan masyarakat, kita selalu ready. Selalu ada gitu. Iya, luar biasa.
Kalau pengalaman pahitnya itu Pengalaman ada nggak pahitnya kira-kira? ada. Selama 6 tahun tuh panjang kan 6 tahun. Iya. Pasti ada pahitnya. Pahitnya tuh ketika apa sih gitu? Kalau pahitnya adalah ketika saya dibotak mungkin. Ketika dibotak. Iya, Iya, dibotak. iya. Iya. Karena di Alfurqon sangat ketat peraturannya. Masya Allah. Jadi hampir tidak ada waktu istirahat full. Iya. Jadi- Tidak ada waktu istirahat. Iya, gitu benar dari bangun tidur sampai tidur kembali itu full jadwal semua. Tapi ya pengalaman terburuk ya seperti Itu dibotak gara-gara apa? saya bicara bahasa Indonesia sampai 7 kali. Bicara bahasa Indonesia 7 kali, 7 kali. itu kan botak itu pelanggaran berat ya. Paling berat. Jadi kabur itu udah pasti botak. Terus tadi Iya. melanggar bahasa sampai batas tertentu sampai 7 kali itu 7 udah kali pelanggaran itu berat. dibotak. Dibotak. Berapa kali dibotak di Al-Furqon? Kurang lebih 4 kali. 4 kali, Bro. 4 kali 4 berarti kali ini saya dibotak dari insan tahun siril. dari tahun 2006 sampai 2011. 2006 saya sampai 4 kali dibotak. 4 kali dibotak itu pertama bahasa karena 7 kali Yang melanggar. kedua kabur, biasa santri. Kabur, iya. Kabur tuh kemana itu? Kabur ya ke rumah teman. Ke rumah teman ya. Jadi istilah kabur itu pergi dari pesantren tanpa Tanpa izin. izin Itu oleh disebut bagian kabur. Ismuaman atau di sini bagian keamanan. Iya. Terus yang ketiga kalinya Yang ketiga kalinya itu mungkin itu aja sih pengalaman buruknya. Kebanyakan pengalaman yang baik gitu. kalau yang saya rasa. Yang dua ini mungkin ya sama lah kayak tadi Iya. modelnya gitu. Iya. Dulu tuh sempat sebel nggak sih sama pengurus? Misalkan, pengurus ini kan ada OSAP ya. Iya. Kalau di sini, kalau di Al-Furqon tuh OSAP, kalau di pondok modern lain tuh OPPM. Kalau di sekolah umum itu OSIS. Iya. Nah mungkin ada sebel nggak sih sama OSIS? Atau Ada. jangan-jangan sama saya? Sebelnya mungkin ada miskomunikasi aja. Miskomunikasi, antara koordinator sama anggotanya. Oh gitu. Nah gitu. Jadi ketika saya izin pengen ke mall, saya izin ke koordinatornya gitu. Koordinator saya bilang, saya izin ya ke mall. Oh ya udah nggak apa-apa. Diizinin tuh Diizinin, sama koordinatornya. iya. Tetapi saya lupa minta surat izinnya Surat keluar. jalan, ya. Surat jalannya. Surat izin. Ternyata pas saya pulang dari mall tersebut diminta oleh asistennya, anggotanya, stafnya, staf dari koordinator bagian keamanannya di OSAP tersebut. Saya tidak bawa, lupa minta. Akhirnya ya dipaksa untuk dibotak. Walaupun itu ya, kejadiannya. Gitu. Tapi antum juga masih ingat kejadian itu. Itu ada miskomunikasi yang kalau saya pribadi bukannya tidak terima, tetapi ketika saya salah, oke, nggak apa-apa. Tapi ada miskomunikasi. Betul. Jadi yang dimaksud miskomunikasi itu Anda di posisi benar gitu, karena sudah izin ke koordinator. Cuma memang regulasinya nggak dijalani, sama aja gitu. Sayangnya saya tidak minta surat izin jalan tersebut. Itu yang katanya sempat mau bunuh diri. Iya, itu hanya acting saja. Acting agar tidak dibotak. Sambil diminum. Tapi ternyata ya dibotak juga. Ya artinya ya, kita harus mengikuti SOP yang ada sih. Di Al-Furqon itu memang sangat ketat dan tegas ya. Artinya ya kelas beliau aja katanya mau sempat udah naik gedung tingkat 3 ya. Iya. Udah sampai naik gedung tingkat 3 berharap belas kasihan gitu dari bagian keamanan. Ternyata nggak dikasih. Kalau penyataan mungkin saya mikir 1000 kali, tidak mungkin. Iya, nggak boleh kan, bunuh diri itu sesuatu yang diharamkan. Silakan diminum ini produk Alfu. Terima kasih. Ini sambil minum, ini produk Alfu juga. Aduh, Alfu Water. Bismillah. Alhamdulillah rasanya enak. Enak ya. Berwater rasanya tidak membohongi. Rasanya tidak membohongi. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Terus waktu di Al-Furqon tuh pernah jadi bagian apa aja tuh? Saya pernah jadi bagian bendahara, pernah bagian sosial. Yang lama itu di OSAP ya? Iya, di OSAP. Yang ketiga saya pernah menjadi bagian keamanan. Yang keempat jadi wakil ketua OSAP atau ketua 2. Ketua 2. Iya. Waktu itu ketuanya siapa ya? Namanya Andika Hajrumi. Andika Majid. Iya, Andika Majid. Saya selalu ingat sama ini wakil gubernur saja.
Ya. Ke bawah pembawaan partai guys. Iya, jadi keingetnya Andika Majid itu. Andika Majid Nanti itu, insya Allah bakal kita undang juga. Andika Iya. Majid itu luar biasa orangnya, cukup aktif gitu ya bersama Ustadz Hari. Juga Iya. teman-teman yang lain juga nanti diikat insya Allah kita undang. Oh gitu ya. Di Bendahara juga Iya, pernah di ya? Bendahara pernah, Berarti udah pernah hitung. ke bagian kebersihan pernah, keamanan pernah, dan ketua 2. Jadi hampir saya 4 bagian pegang di 4 bagian. di OSAF dulu dari tahun ya 2008 sampai 2011. Nah, lulus Alia itu tahun berapa? 2011. 2011. Iya, 2011 sudah gitu ngabdi di Ngabdi di Al-Furqan setahun. Tahun 2012 saya kuliah. 2012 kuliah. Saya kuliah di UIN. Tapi masih di Al-Furqan. Masih di Al-Furqan sampai tahun 2017. Di UIN baru ketemu jurusan itu Iya, ya, jurusan hukum tenaga HTN. Dulu namanya Jena Siasah, tapi agar familiar akhirnya diganti dari JS menjadi jurusan hukum tata negara. Jurusan hukum tata negara. Luar biasa. Karena sekarang berkembang baik. Itu berapa tahun kuliah? Saya kuliah lumayan lama. Saya Cukup kurang betah. lebih 5 tahun saya kuliah. 5 tahun kuliah. 5 Normal tahun masih kuliah. mending lah. Iya. Soalnya ada juga teman-teman saya yang kuliah sampai 7 tahun gitu. Kasihan ya. Normal 4 tahun. 6 tahun. Kan normalnya 4 tahun. 4 tahun. Iya ya, luar biasa. Setelah kuliah, enggak, di kuliah itu ada masa-masa terindah? Banyak. Banyak ya. Banyak terindah, masa terindah. Ikut organisasi Ikut juga organisasi di kampus. juga. Jadi masa pembentukan, pembelajaran, pendidikan di Al-Furqan itu sangat manfaat buat saya ketika saya kuliah itu. Terutama di public speaking Di pasti ya. public speaking juga bagus gitu. Alhamdulillah saya dulu di semester 2 saya pernah mewakili jurusan hukum tata negara, juara 1 lomba debat hukum dan ekonomi. Juara debat lomba hukum dan ekonomi Sepakta Syariah. Itu saya semester 2. Luar biasa. Lawannya itu semester 7 dan 8. Masya Allah. Itu pengalaman terbaik pertama saya ketika masih semester 2 di hukum tata negara. Itu perlu diakui kan, itu modal dari modal komunikasi kan itu ya. Ada muhador, ada muhadasah. Di situ ketika saya kuliah itu sangat kerasa manfaatnya. Man lam yazro yahsud. Barang siapa yang menang pasti dia mengetam. Di situ saya mengetam. Man yazro, nggak pakai la. Iya. Man yazro yahsud ya. Barang siapa yang menanam pasti mengetam. Gitu. Di pesantren belajar begitu ya. Iya. Memang waktu di pesantren kayaknya ngapain sih belajar begini gitu ya. Iya. Begitu keluar kuliah gitu ya. Ternyata ini sangat bermanfaat, kerasa banget manfaatnya ketika di belajar di Al-Furqan, ketika di luar di situ kita ngerasa ending manfaatnya luar biasa. Luar biasa, makanya jangan ragu untuk mondok ya teman-teman. Teman-teman Zenius dimanapun Anda berada, jangan pernah ragu dan malu untuk mondok di pesantren gitu ya. Apapun pesantrennya, insya Allah sama. Oke, kalau kisah cinta boleh cerita nggak? Apa? Kisah cinta misalkan pertama kali ketemu yang ini kayaknya calon istri gua nih gitu tuh ya. Iya. Nggak taunya bukan. Maka disebutlah mantan. Iya. Terus belok ke B, saya kira dia ternyata mantan. Itu bisa diceritain nggak? Karena bulan cinta saya itu banyak sih. Oh banyak, luar biasa. Ini mudah-mudahan ini istrinya nonton nggak apa-apa ya? Iya. Ada yang nyari sendiri, ada juga yang dicarikan. Yang dicari, sempat dicariin. Sempat dicarikan. Itu karena nggak laku atau nggak mau? Karena ya saya coba mau memperbaiki diri ketika menikah nanti. Saya melalui jalan yang benar gitu, melalui ta'aruf. Akhirnya banyak ustadz yang berusaha untuk merekomendasikan akhwat-akhwatnya untuk coba ta'aruf, saling mengenal. Tapi itu bukan atas dasar keputusasaan kan? Bukan. Ustadz, saya udah susah nyari, udah kalau nemu di jalan bungkusin aja gitu nggak? Gitu nggak? Tidak ada. Oh enggak ya, bukan karena keputusasaan ya. Karena ya, tapi memang untuk berharap bisa mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik. Rekomendasi Ustadz itu paling baik begitu. Dan akhirnya ketemu dengan yang sekarang, itu perjalanannya gimana? Perjalanannya itu saya alhamdulillah ngajar privat di Perumahan Sankyu, karena saya mendirikan lembaga privat sendiri yaitu Rumah Pintar Ar-Rahman. Rumah Pintar Ar-Rahman, Masya Allah. Akhirnya saya mengajar privat orang-orang Sankyu di Keramat Watu di sana. Ketika itu saya mengajar yang mungkin usianya lebih tua dari saya. Tiba-tiba yang saya ajar privat, ini
namanya Pak Koco ya gitu. Karena didatangi oleh temannya, sahabatnya. Nah, lalu bertanya kepada Pak Koco, ada kenalan yang sudah siap menikah belum? Oh gitu. Nah, gitu. Anak saya alhamdulillah lulus kuliah dan sekarang sepertinya sudah siap menikah. Ah, gitu. Akhirnya Pak Koco menghubungi saya, Arif bisa ke rumah sekarang. Gitu. Oh gitu. Setelah itu saya ke rumahnya, besoknya langsung ada apa? Saya kira ada hal-hal penting yang mau dibicarakan. Oh ternyata itu lebih penting kan? Ternyata hal lebih penting lagi. Lebih penting. Ya, Gitu. ya. Akhirnya mereka ini ada anak sahabat saya, gitu. Yang bernama istri saya mungkin menonton itu ini. Sebutin aja nggak apa-apa kan udah jadi Namanya istri. Zihan Aulia. Siapa? Zihan Aulia. Zihan Aulia. Aulia. Iya, saya waktu kondangan sebel banget, nungguin lama. Beliau nggak keluar, istrinya nggak keluar. Akhirnya ya udah pamit karena memang mau ke Jakarta waktu itu. Iya. Sambilan. Akhirnya Gitu. mereka menyodorkan lah, memberitahukan CV kurikulum fitnya Zihan Aulia istri saya sama fotonya. Masya Allah. Saya baca kurikulum fit dari awal sampai terakhir, namanya, biodatanya, karakteristiknya, pendidikan dan semuanya. Dan menurut saya baik anak ini. Gitu. Selain ya alhamdulillah masya Allah cantik orangnya. Masya Allah. Dia juga termasuk lulusan cum laude di Undip Semarang. Undip Semarang di Panagoro di Semarang. jurusan apa dulu? Jurusan akuntansi. Akuntansi. Ya, Gitu. Jadi selain beliau itu ya diberi anugerah Allah wajah yang cantik. Yang kedua yaitu cerdas juga. Cantik, cerdas, sempurna, luar biasa gitu. Jadi tidak ada sia-sia di balik penungguan yang cukup lama ya. Akhirnya Allah memberikan yang terbaik dari yang terbaik yang saya inginkan ketika itu. Jadi yang kita lihat sesaat itu seolah-olah Fata Morgana gitu ya. Wah dia kayaknya cantik, begitu disamperin, oh enggak. Ternyata inner beauty-nya kurang. Akhirnya belok lagi sini, dia kayaknya cantik ternyata kurang. Akhirnya Allah pilihkan tuh ya. Iya. Ini dia ya, yang alhamdulillah. cocok jadi, buat. Tiba-tiba hati saya kok bisa ya udah ini aja. Nah, gitu. Mungkin itu jawaban Allah. Penantian yang lama akhirnya digantikan dengan penantian yang tepat di hari itu. Nah, dari semenjak antum merasa ba'ah, antum merasa cukup siap untuk menikah, sampai ke pernikahan tuh berapa tahun lamanya tuh? Hanya hitungan bulan saja. Hanya hitungan bulan? Iya, saya kenal bulan September, saya lamaran November, dan nikah bulan Februari tahun 2021. Sangat singkat. Jadi pertemuannya ya bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Kurang lebih setengah tahun masa dari kenal sampai pernikahan itu. Tapi sebelum saya memutuskan untuk menerima istri saya yang sekarang, saya sempat sholat istikharah. Masya Allah. Iya. Karena Islam mengajarkan ketika kita bingung untuk memilih atau untuk memutuskan, maka saya sholat istikharah, meminta pada Allah, ya Allah, jikalau ini yang terbaik, maka berikan jawaban iya dari pihak mereka. Oh gitu. Tapi kalau misalnya ini mungkin bukan yang terbaik buat saya ke depannya, jawaban tidak, saya ikhlas karena saya bilang. Saya tawakal udah hasbunallah kepada Allah. Tapi alhamdulillahnya besoknya tepat Allah langsung ijabah, ada jawaban dari pihak perempuan bahwa saya diterima. Masya Allah, ini luar biasa nih. Cukup jadi, menarik perjalanan cinta. Jadi keyakinan saya semakin bertambah. Iya, jadi sertakan Allah pada setiap keputusan, maka hatimu akan lapang. Akan lapang. Karena Allah maha segalanya, Allah yang maha memberikan keputusan yang terbaik buat manusia. Kalau seandainya waktu itu jawabannya tidak, saya ikhlas. Ikhlas. Saya tafal. Saya ikhlas. Dan bahkan saya tidak akan sedih. Mungkin itu jawaban Allah buat kedepannya saya nanti. Tapi masya Allah, qadarullah, Allah memberikan jawaban dan mengabulkan doa saya, jawaban dari pihak perempuannya tanpa ragu sedikit pun. Iya, diterima. Di situ hati saya senang, yakin bertambah. Dan ya Allah, semoga Allah mempermudah sampai hari pernikahan nanti. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Oke, Ustaz Arif tadi cerita masalah cintanya, luar biasa perjalanannya ya. Organisasi. Tadi sebelum sempat cerita, organisasi apa yang pernah diikutin? Kalau di masa kuliah, kalau di masa saya mondok, saya di OSAF. Tapi pertama saya di HPUI, Himpunan Pelajar Ukhuwah Islamiyah dulu. Yang kedua di OSAF. Yang ketiga saya di KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Yang keempat sekarang saya berada di pengurus anggota DPD, Dewan Pengurus Daerah
Purna Prakarya Muda Indonesia. Masya Allah. Ini ada flashback ceritanya nih. Ya ya. Kenapa boleh, saya harus- bisa harus cerita, masuk harus di cerita. organisasi Purna Prakarya Muda Indonesia. Jadi tepatnya tahun 2014 saya alhamdulillah saya masih di Al-Furqan, masih ngajar. Saya ada undangan ikut seleksi. 2014. 2014 itu pertukaran pemuda antar provinsi Mm-mm. sekota Cilegon. Jadi waktu itu diseleksi seluruh pemuda mahasiswa sekota Cilegon itu untuk mewakili kota Cilegon nanti di seleksi pertukaran pemuda antar provinsi antar daerah. Mm-mm. Alhamdulillah dari puluhan pemuda dan mahasiswa saya terpilih qadarullah, alhamdulillah ada ta'adus bin ni'mah aja. Saya terpilih 5 terbaik dari seluruh pemuda dan mahasiswa sekota Cilegon. 5 terbaik. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah itu di tahun 2014 pertengahan. Setelah itu dikirim lagi untuk seleksi provinsi ketika itu gitu. Alhamdulillahnya dari seluruh provinsi itu Banten ini ada 4 kota, ada 4 kabupaten. Semuanya ada 8, itu kurang lebih ada 40 pemuda mahasiswa terpilih dari kota kabupaten masing-masing untuk seleksi seprovinsi Banten ketika itu. Tapi sebelum saya ikut seleksi itu saya takdim minta doa kepada Pak Kiai. Iya, iya. Nah, Kiai saya, guru saya, Kiai Lukman Harun untuk agar seleksi dipermudah. Akhirnya beliau memberikan sebuah doa. Oh, ini rahasianya dikeluarin juga beliau. Ya. Doa yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah. Itu 140 kali. 140 kali tuh buat teman-teman semua seleksi. Agar nanti ketika seleksi, interview, mengisi soal itu Diberikan kemudahan. kemudahan, yang kedua kepercayaan diri yang tinggi. Jadi tidak ada rasa gemetar, rasa takut, rasa minder, rasa rendah diri, tidak. Dan yang kedua jangan lepas wudhu. Itu saja amanat Kiai ke saya pribadi. Sama. Baca doa itu. Saya juga dulu waktu seleksi beasiswa kuliah Iya. juga amalannya begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kini manulnya mana. Alhamdulillah pas seleksi se-Banten ketika itu 40 itu tidak ada tes tertulis ternyata. Lisan semua. Wah. Jadi dari tes etika moral, tes seni budaya, tes wawasan kebangsaan, tes kepemudaan, tes bakat, semuanya dengan interview. Wah, itu enak banget. Ada enak ada enggaknya. Oh, enggaknya apa? Enggak enaknya itu pinter dan tidaknya saat kelihatan langsung. Oh iya dong. Iya dong. Kalau ditulis mungkin kita bisa. Berarti dalam posisi ini Anda merasa tidak yakin gitu atas kepintaran Anda begitu. Saya yakin, karena Oh, saya yakin, mempersiapkan itu sebulan buat tes itu. Iya. Sangat yakin Ada ya. keyakinan. PKN udah hatam lah gitu ya. PPKN udah hatam. Udah hatam, semuanya udah hatam. Saya kurang lebih sebulan saya persiapkan itu. Karena saya ngelihat 4 sahabat saya yang dari Cilegon ini nggak ada yang belajar. Alhamdulillah ketika itu ada kebijakan dari pengurus daerah bahwasanya dari 5 pemuda kota Cilegon itu pasti 1 diambil yang terbaik. Dan saya melihat ada peluang nih. Karena 4 sahabat saya ini katanya nggak belajar, males lah. Akhirnya saya nambah semangat untuk belajar. Gitu. Saya coba isengnya tanya, belajar nggak? Nggak lah, males. Belajar nggak? Akhirnya saya punya kesimpulan, saya nggak ada saingan. Gitu. Wah, gitu. Udah optimis dari awal ya? Ada optimis dari awal, Iya, karena iya. saya persiapkan sebulan full sendiri. Tanpa ada bantuan dari siapapun. Tanpa ada karetnya, tanpa. Alhamdulillah saya belajar sendiri. Makanya ada rasa optimis. Alhamdulillah qadarullah. Ya atas doanya, berkat doa Kiai, berkat doa orang tua, sahabat-sahabat Guru-guru saya, ya pasti ya? guru-guru semuanya. Alhamdulillah saya masuk dari 15 terbaik dari 40 itu. 15 terbaik dari 40. Luar Karena yang biasa. akan mewakili Banten itu hanya 15. Luar biasa. Jadi yang dieliminasi itu 25. Nah, yang 15 itu terpilih mewakili Banten di Jambore Pemuda Indonesia di Yogyakarta selama seminggu. Yang kedua di acara pertukaran pemuda antar nasional, senasional itu di Sultra, di Kendari selama sebulan. Kendari. Jadi semua akomodasi, uang saku, semuanya itu Ditanggung sama negara. Masya Jadi kita hanya modal, badan sama otak saja. Masya Allah. Gitu. Iya. Pernah menikmati uang Pernah negara. menikmati uang negara. Iya. Luar Itu biasa. pengalaman terbaik seumur hidup. Karena ketika kita mewakili Banten di nasional itu tidak boleh ikut 2 kali. Nggak boleh kedua kali. Jadi itu kalau cuma sekali. sekali itu sudah menjadi SOP dari Kemenpora. Iya dong. Tidak boleh ikut 2 kali. Kalau bisa ikut, tetapi beda program. Iya. Beda program, yaitu ada Kapal Pemuda Nusantara, yang kedua adalah Pertukaran Pemuda Antar Negara. Dan itu seleksinya lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Karena itu persyaratan utama harus bahasa Inggris di luar kepala.
Bahasa Inggris di luar kepala. Oh iya pasti, Anda di luar kepala. Nggak masuk-masuk soalnya. Jadi mau masuk keluar lagi. Iya, ini. Masya Allah. Oh, Kan Masya Allah. Itu sedikit-sedikit bisa kan bahasa Inggris. Iya. Di Al-Furqan kan bahasa Arab, bahasa Inggris Bahasa sudah Inggris. menjadi komunikasi gitu ya. Iya. Iya, iya. Luar biasa. Pernah tes Tiffin dulu? Pernah saya. Tahun berapa itu? Itu kurang tahun 2011. Sebelum kuliah saya tes TV di Hotel Mangkuputra. Mangkuputra. Sama siapa itu tuh? Stephen Banten. Stephen Banten dan mengundang Jamil Az-Zaini. Oh Motivator ada, nomor iya, 2 iya. Emang nasional. beliau foundernya juga kan? Iya, foundernya juga gitu. Dulu PG-nya apa? Personality genetiknya apa? Intuiting extrovert saya. Intuiting extrovert. extrovert. Kurang ajar nggak nih? Saudara ternyata sama. Intuiting extrovert. Saya juga intuiting extrovert. Iya, jadi kata. Iya, jadi kemenangannya di olah kata, hobinya baca buku, katanya gitu ya. Iya. Hobinya baca buku dan bisa dikalahkan oleh thinking introvert. Oleh thinking. Nah, Abah tuh Kiai Lukman itu thinking. Thinking introvert. Makanya kalau beliau ngomong udah nggak bisa nolak. Iya, iya. Intuiting extrovert. Hasilnya testimnya intuiting extrovert. Itu cocok jadi pelatih katanya. Ya, coaching bisa. Iya, makanya saya pengalaman dari 2012 sampai 2016 itu pelatih tenis meja. Pelatih tenis meja. Tenis meja Kota Cilegon, antar santri. Iya, iya. Itu menang. Alhamdulillah menang. Alhamdulillah santri Al-Furqan itu ketika itu juara 1 lomba tenis meja antar santri sekota Cilegon. Masya Allah. Pertama antar pondok pesantren, yang kedua antar madrasah aksioma. Itu membuktikan bahwasanya di Al-Furqan bukan hanya pendidikan formal saja, tetapi olahraga semuanya. Waktu itu siapa yang main? Yang main itu ada Syafi'i, ada Ragil, ada satu lagi Raihan. Itu binaan saya dulu, alhamdulillah. Masya Allah. Gitu. Tenis meja ya. Ternyata benar hasil intuiting itu cocok jadi pelatih, dan ternyata di lapangan itu bisa membaca permainan musuh. Iya ya. Kalau pendidikan yang non akademik pernah ngikutin apa aja? Kalau non akademik kayaknya enggak sih. Enggak ada ya. Enggak ada. Seluar biasa. Ada lagi nggak yang lain yang bisa diceritain? Yang diceritain, saya dulu pernah jadi juru bicara presiden mahasiswa. Jubir presiden mahasiswa. Nah, jadi ketika. Tapi dulu nggak pernah jadi presma ya? Belum. Oh belum, sekarang udah nggak mungkin. Tapi saya masuk di BEM-nya. Di kabinet. Di kabinet BEM-nya tahun 2014. Saya jadi Menteri Sosial dan Masyarakat. Menteri Sosial dan Masyarakat. Sekaligus saya jubir. Jadi ketika ada acara-acara pembukaan di UKM-UKM di seluruh kegiatan mahasiswa di UIN, ketika Presma tidak bisa menghadirinya, saya bisa untuk mewakili beliau untuk sambutan atau buat mewakili beliau ketika ada konferensi pers atau ada kunjungan dari radio kayak Radio Banten atau Banten Raya semua. Itu luar biasa ya. Nah sekarang kesibukannya apa nih? Kalau saya kesibukannya sekarang itu selain mengajar di Alapori, yang kedua saya mengajar di Miftahul Ulum, yang ketiga Miftahul Ulum di mana ya? Di Tembong. Nah, itu mudirnya kakak kelasnya Ustaz Abdul Somad. Namanya Ki Haji Damanhuri LC. Tapi saya ngajar cuma sore di sana. Karena jadwal pagi sampai siang saya pakai di Alapori. Akhirnya alhamdulillah ada tawaran, saya sore ngajar di sana gitu, ngajar bahasa Arab, kelas sanawiyah dan aliyah. Luar biasa. Iya. Nah, belum cerita tuh. Sekarang kegiatan selain itu apa? Selain itu saya alhamdulillah membuka komunitas sama teman-teman. Saya namakan komunitasnya itu Raja Properti Syariah. Raja Properti Syariah. Itu ada singkatannya nggak? Biar enak. RPS. Iya, RPS. Itu Raja Properti Syariah. Gitu. Sengaja saya memberi nama raja, artinya biar bisa menguasai di segala hal. Masya Allah. Gitu. Jadi propertinya memang syariah? Iya, syariah. Gitu. Rumah gitu ya? Iya. Jadi saya alhamdulillahnya di Raja Properti Syariah itu kerjasama sama berbagai owner. Owner apa? Iya, saya sekarang bekerjasama sama owner KPK.
komisi ya Kaplingan Syariah KPK. Astagfirullah. Saya kira komisi kasus korupsi ya. Nggak Itu tanya penjual kaplingan, komisi penjual kaplingan. komisi penjual kaplingan. Intinya mah yang ngejual kaplingan dapat komisi gitu ya. Iya gitu. Iya, iya, Itu ownernya Pak Hendra. Pak Hendra. Pak Hendra. Yang kedua saya kerjasama sama owner Putra Raja Wali Property. Putra Raja Wali Properti. Yang mereka membuka properti di Gelam. Gelam tuh mana? Di Gelam itu di Sepang. Aduh, Sepang tuh mana? Di Kota Serang. Oh, ya Allah, ya Allah. Iya, Serang. namanya Pak Ajat. Beliau ownernya Putra Raja Wali Property. Yang ketiga saya kerjasama sama owner Madani Realty. Madani Realty. Realty, nah, gitu. Namanya Kang Geri. Yang keempat saya kerjasama sama owner Sepang. Jadi beliau punya kawasan kapling di Sepang namanya Kang Angga. Dan yang kelima yang saya lagi fokus yang sekarang saya kerjasama sama perusahaan PT SMMT. SMMT. Ya itu Sri Mulyani Multi Talenta. Ya, Masya Allah. Itu ownernya Pak Gito. Jadi di SSMT itu kita berusaha untuk membantu masyarakat untuk membangun rumah, mendesain rumah dan renovasi rumah di tanah milik masyarakat yang tidak punya dana lebih untuk bangun rumah. Gitu. Kalau misalkan kita punya tanah, Iya, itu bisa dibangun. bisa dibangun. Kita punya tanah, tapi kita nggak ada dananya. Ah. Hanya 30% kita bisa bangunkan. Bangunkan. Untuk pembayaran berikutnya? Pembayaran berikutnya itu DP 30% dari harga bangun keseluruhan sampai terima kunci. Setelah itu dicicil selama 5 tahun tanpa bank, tanpa riba, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita. Oh, itu bisa dipastikan Bisa tanpa riba dipastikan. ya? Wah, luar biasa nih peluang nih buat Peluang. teman-teman yang menghindari riba gitu ya. Iya. Bisa bekerja sama dengan beliau. Iya. Jadi nanti kontak personnya boleh saya taruh di Iya, bawah ya? boleh di bawah. Ya, nanti saya taruh di link apa namanya? Link apa? Oh iya. Link deskripsi di bawah Deskripsi, nanti insya Allah langsung komunikasi sama beliau. Bisa hubungi saya langsung Iya. bagi warga Serang Cilegon yang punya tanah atau punya rumah yang ingin direnov tapi tidak punya dana lebih, bisa di kita. Iya, iya. Jadi selain kita bangun rumah, bisa bangun ruko, bisa bangun apartemen, bisa bangun kosan, bisa bangun kontrakan, bisa renovasi rumah, semuanya bisa. Asalkan Apa? ada 30% itu. Ada 30% dan punya kemampuan untuk nyicil selama 5 tahun dari harga awal tidak ada bunga. Kalau misalkan di cicilannya itu mandek, itu gimana solusinya? Ada Itu solusi mungkin nggak? solusinya kita obrolkan secara kekeluargaan aja. So far aman nih, nggak ada masalah. Tidak. Kita tidak ada denda, tidak ada bunga keterlambatan, tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Sekarang sudah. Dan itu tanpa jaminan. Ada. Apa jaminannya? Kalau rumah yang dipakai? Ya, kalau misalnya dia mau bangun rumah di tanah dia sendiri, itu jaminannya cukup AJB aja, akte jual beli. Akte jual beli. Bisa SAM lebih bagus. Tapi AJB kita rekomendasikan boleh. AJB aja udah boleh ya? Boleh, apalagi SAM pasti sudah boleh sekali. Luar biasa. Artinya kalau misalkan kan tadi harus membayar 5 tahun nih cicilan. 5 tahun. Nah, kalau misalkan dengan waktu yang sudah ditentukan ini, terus mandek di tahun ketiga nih. Ini kan masih tinggal 2 tahun. Solusinya gimana nih? Waduh, saya udah naudzubillah gitu ya. Udah dipecat dari perusahaan sehingga saya nggak punya kemampuan untuk bayar lagi. Bisa dikurangi nggak? Atau nggak bisa diperpanjang nggak temponya? Gitu? Itu gimana tuh solusinya tuh? Itu solusinya mungkin ya pertama kita coba selesai secara kekeluargaan masalahnya di mana. Karena jaminan itu tanah ada di kita sih. Ya, jaminan tanah ada di kita, AJB-nya kita pegang gitu. Berarti ada kemungkinan tanahnya diambil alih gitu. Diambil alih tidak, tapi mungkin bisa kita kasih jangka waktu aja. Oh iya, maksud saya itu tadi. Iya. Misalkan nih kayaknya misalkan gitu ya, satu bulannya itu berapa misalkan? 1 bulannya kalau tipe 3660 itu kurang lebih 2 juta per bulan. Misalkan 2 juta nih, bisa nggak dibuat 1 juta aja gitu? Karena nanti perpanjang waktu tuh. Itu bisa nggak? Ada solusi begitu nggak? Kalau itu agak sulit. Agak sulit. Ya udah. Karena kita memberikan tenggak waktu hanya 5 tahun saja. 5 tahun. Awalnya 3 tahun, tetapi magnet pasar luar biasa baik, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Saya sendiri alhamdulillah sudah 5 konsumen. 2 konsumen yang hot buyer kalau di properti ada hot buyer ini
buyer yang benar-benar hot, yang membangunnya itu miliaran. Hot buyer. Iya, ada hot Pembeli buyer, yang panas. pembeli yang panas, yang dia transaksinya bukan ratusan juta tapi miliaran. Gitu. Jadi saya ngebangun saya coba memediatorin 2 pesantren, yaitu Bait at-Tauhid sama yang kedua Miftahul Ulum. Dia membangun, kalau Bait at-Tauhid dia membangun 3 lantai. Itu transaksi kurang lebih 3 miliar lebih. Wes, itu kayaknya cakep kerjasama sama pesantren memang. Iya, sama pesantren. Karena pesantren itu kan kebanyakan untuk dana cash puluhan juta atau bahkan ratusan juta untuk membangun besar itu sulit. Nah, tapi kalau dengan dicicil selama 5 tahun, itu kayaknya cukup meringankan. Boleh tuh nanti kita kerjasama. Iya, alhamdulillah bagus ya. Gue langsung closing di sini dulu. Closing di sini. Iya. Kalau di Miftahul Ulum sama dia membangun masjid tradisional, gitu, membangun rumah buat asatidnya, membangun asrama putri. Alhamdulillah kita lagi bikin RAB, lagi mendesain. Insyaallah minggu ini kita keluarkan RAB terbarunya. Dan setelah nanti ada persetujuan dengan pihak pimpinannya DP 30%, besok kita langsung bangun. Luar biasa. Tidak menunggu seminggu. Jadi ketika hari Rabu misalnya DP 30% turun, maka Kamis langsung kita bangunkan pesantren tersebut. Alhamdulillah. Itu lingkupnya cuma Cilegon Serang doang atau kita Banten? Khususkan Cilegon Serang. Cilegon Serang aja. Iya, yang terdekat gitu. Belum sampai ke Tangerang, Banten belum ya? Belum. Karena kita pengirim materialnya agak sulit sih. Iya. Gitu. Dengan tadi ketercapaian antum nih sampai ke titik sekarang ini, apakah sudah merasa sukses? Belum. Karena kalau saya sendiri ketika hidup di dunia ini, saya selalu ibaratkan diri saya sebagai gelas yang kosong aja. Gelas yang kosong. Yang bisa diisi oleh air kapanpun. Betul. Jadi ketika saya pribadi, saya sudah menjadi seperti air gelas yang sudah penuh dengan air, maka saya cepat puas diri. Gitu. Makanya kalau saya ibaratkan gelas yang kosong, saya terus mencari yang terbaik. Hidup memang bukan uang, tapi kalau tanpa uang kita juga pusing. Iya. Gitu. Hidup itu uang tidak bisa dibawa mati, tapi tanpa uang kita bisa mati. Oh, kalau saya bisa, uang itu bisa dibawa mati. Sedekahin aja sebanyak-banyaknya. Gitu. Nanti di akhirat ketemu gitu. Makanya saya berharap ya banyak bisnismen muslim yang fokus di properti, agar kita membantu masyarakat. Jadi saya selain di SSMT, saya juga bekerja sama dengan berbagai owner yang tadi saya sebutkan di coupling saya juga gitu. Ada coupling Kelapa 2, ada coupling di Gelam, ada coupling di packaging, hampir ratusan coupling database yang ada di saya. Jadi bagi warga Kota Serang atau warga Cilegon yang ingin mencari tanah coupling, bisa hubungin ya. Dan pastinya tempatnya juga strategis ya. Strategis. Dekat sama jalan raya, mobil masuk. Kita utamakan seperti itu gitu. Iya dong. Biar kita memudahkan masyarakat. Kadang-kadang memang rumah itu yang diganggang itu kan repot ya sebenarnya. Cuma karena memang kondisi ekonomi gitu ya. Tapi kayaknya kalau dengan begini bisa membantu nih, bisa menjadi salah satu solusi buat teman-teman yang butuh rumah gitu ya. Cuma dananya belum terkumpul semua gitu. Sementara berusaha untuk menghindari riba tadi ya gitu. Bisa. Ini menjadi solusi terbaik. Oke, terima kasih. Satu buat closingnya, definisi sukses itu menurut antum apa? Kalau sukses bagi seorang Arif Rahman SH, ada I-nya nggak? Nggak ada. Oh, sukses menurut Arif Rahman SH. Kalau menurut saya pribadi, sukses adalah ketika kita menjadi PLN atau cahayanya masyarakat. PLN selalu menerangi tanpa batas. Oh iya, iklan PLN nih. Harus ngasih. Terus, oh gitu. Jadi sukses itu ketika kita bisa menerangi masyarakat. Maksudnya ketika masyarakat butuh, kita selalu ada. Iya. Di kegiatan masyarakat, baik bagi kegiatan sosial, bagi kegiatan agama, ketika kita dibutuhkan kita selalu ada. Di situ kadang kalau bagi saya pribadi merasa bahagia, akhirnya ternyata doa orang-orang ketika saya dulu bayi, kan ada acara tasyakuran. Iya. Kan biasanya, Bu, semoga anak menjadi anak yang soleh ya, anak yang pintar ya, cerdas ya, manfaat buat ya. Saya merasa ketika dibutuhkan oleh masyarakat dan adanya kehadiran kita itu benar-benar bermanfaat, di situ kadang akhirnya doa-doa itu makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Iya, iya, iya. Jangan-jangan kita bisa seperti ini, bisa Iya, merasakan nikmatnya hidup, hidupnya suksesnya hidup gitu ya. Itu karena doa orang-orang ketika menengok kita waktu menengok bayi. kita bayi. Masya Allah. Pasti doanya itu bagus-bagus. Iya, Semoga menjadi anak yang soleh ya Bu. Iya. Semoga menjadi anak yang di situ ketika saya sekarang merasakan alhamdulillah. Iya, iya. Bahkan kata yang agak keras, bukan keras ya. Akhirnya ternyata orang tua saya tidak menyesal melahirkan saya. Kalau saya pribadi sampai segitu. Oh, iya. Alhamdulillah ya Allah. Tapi orang itu tua. pernah dikonfirmasi ke orang tua? Apa? Pernah dikonfirmasi ke orang tua? Pernah. Ibu nyesel nggak ngelahirin Arif gitu? Pernah konfirmasi? Kata orang tua, enggak, mama bangga, mama senang, dan mama selalu berdoa biar kamu manfaat buat masa Masya kelak Allah, nanti. good. Luar Itu biasa. kalau suksesnya seperti itu. Jadi selain bikin orang tua bangga, bikin keluarga bangga, yang ketiga masyarakat. Jadi seluruh aspek keluarga dan masyarakat menjadi satu, simbolis yang sama. Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Jam udah berapa menit? Sudah berapa? Baik. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Iya, terima kasih. Terima kasih Ustaz udah Jan. datang ke sini. Iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Syukur, makin alhamdulillah. sukses gitu Iya, ya. amin, amin, amin. Dan saya berharap mudah-mudahan apa namanya? Properti yang tadi dibangun, usaha yang sedang dijalankan bisa sukses, Amin, ya bisa Rabbal menambah alamin. berkah gitu ya. Dan apa yang diceritakan mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa semuanya, pemirsa Zenius dimanapun Anda berada. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, alhamdulillah.